Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita sampai di pelajaran dasar seni audiovisual pertemuan yang kelima. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas KD 3.3 dan 4.3. 3.3 mengklasifikasi jenis-jenis media audiovisual. 4.3 mengelompokkan jenis-jenis media audiovisual. Adapun indikator pencapaian 3.3 menentukan jenis-jenis media audiovisual, menerapkan jenis-jenis media audiovisual dan menggambarkan jenis-jenis media audiovisual. Indikator pencapaian 4.3 merinci jenis-jenis media audiovisual, menyimpulkan jenis-jenis media audiovisual, dan menelaah jenis-jenis media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif atau mendengar dan visual atau melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. Media audiovisual juga merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Sekali kita membeli tape dan peralatan seperti tape recorder, hampir tidak diperlukan lagi biaya tambahan karena tape dapat dihapus setelah digunakan dan pesan baru dapat direkam kembali. Di samping itu, tersedia pula materi audio yang dapat digunakan dan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Audio dapat menampilkan pesan dan memotivasi. Jadi media audiovisual ini media yang sangat baik ya, karena dia media pembelajaran yang sangat lengkap karena menggabungkan antara audio dan juga visual. Jadi kita dapat mendengar maupun melihatnya. Di samping menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak, materi audiovisual dapat digunakan untuk yang pertama, mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Jadi setelah menonton media audiovisual itu akan mengasah keterampilan mendengar dan setelah itu mengevaluasi apapun yang sudah didengar dari media audiovisual tersebut. Yang kedua, mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. Yang ketiga, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Yang keempat, menyiapkan variasi yang menarik dan berubah-ubah tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu permasalahan. Jadi media audiovisual ini merupakan model yang bisa ditiru oleh siswa ya. Juga sangat menarik dan bervariasi untuk melakukan ataupun dilakukan pembelajaran untuk siswa. Media audiovisual ada dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Media audiovisual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam. Jadi gambarnya itu tidak bergerak. Sedangkan media audiovisual gerak, media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Oke. Lanjut. Audio visual diam dan audio visual gerak. Contohnya kalau audio visual diam ada film bingkai suara dan film rangkai suara. Kalau audio visual gerak ada film suara dan video kaset. Dan dilihat dari segi keadaannya, media audiovisual dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi audiovisual murni, yaitu unsur suara maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti film, audio, kaset. Sedangkan audiovisual tidak murni, yaitu unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Misalnya,
film bingkai suara yang unsur gambarnya bersumber dari slide proyektor dan unsur suaranya berasal dari tape recorder. Oke. Dalam hal ini media audiovisual yang digunakan yaitu film atau video. Alasan memilih media berbasis audiovisual dalam proses pembelajaran bahwa mengajar dapat dipandang sebagai usaha yang dilakukan guru agar siswa belajar. Sedangkan yang dimaksud dengan belajar itu sendiri adalah proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Oleh karena itu, media yang digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik. Selain itu, media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi dan juga minat belajar siswa. Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah media audiovisual, karena alasannya sudah terpapar di depan tadi ya. Media audiovisual ini memiliki kemampuan yang lebih karena menggabungkan audio dan juga visualnya secara bersamaan, jadi lebih mudah untuk dipahami. Ini ada banyak kelebihan video ketika digunakan sebagai media pembelajaran, diantaranya video merupakan media yang cocok untuk berbagi ilmu pembelajaran seperti kelas, kelompok kecil, bahkan satu siswa, seorang diri sekalipun. Terima kasih anak-anak, sampai di sini dulu materi kita pada kali hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.